Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my program Eldo Class. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan beberapa siswa dari kelas 12 yang akan lulus di tahun ini. Dan pada kesempatan kali ini kita live dari The Talabat Cafe. Dan kali ini kita mau ngobrol dengan ini berasal dari satu sekolah. Kita kenalan dulu ya sebelum kita ngobrol. Yang dari ujung dulu, siapa namanya? Saya Tio. Oke, berikutnya ada? Saya Yogi. Halo, aku Nur. Hai, aku Nazia. Nah, jadi kita akan ngobrol tentang hal-hal yang cukup menarik kita bahas karena udah mau lulus ya. Iya, Sedih bener. nggak sih? Sedih banget. Oh, sedih banget. Dan kita akan bahas terlebih dahulu dari kesibukan saat ini. Pasti ini lagi sibuk-sibuk ujian ya? Bener. Bener banget. Kalau kita bicara tentang masa putih abu-abu, topik kita hari ini pasti banyaknya momennya ya. Pandemi. Setengah pandemi. Setengah pandemi itu yang gimana sih? Kelas 1 pandemi, kelas 2 Udah. sesi Pak, kelas 3-nya full. Full. Oke. Berarti pertamanya awalnya nggak kenal sama teman-teman, kemudian di kelas 2 sudah kenal ya. Kemudian ketiga sudah Makin kenal akrab. banget. Nah, kalau ngobrolin tentang lulus, kita dari ujung dulu deh, dari Tio dulu. Gimana Tio? Apa sih yang membuat kamu ngerasa sedih pas mau lulus nih? Kalau sedih sih ya itu sedih sih karena kan setelah lulus sih nggak bisa kumpul lagi bareng-bareng teman di kelas yang kumpul main segala macam. Terus tuh nggak bisa ketemu guru yang gimana ya, guru yang asik lah. Oke, nah, aduh pasti sedih banget ya. Nah, kalau Tio kan dari temennya, dari gurunya, kira-kira Yogi sama nggak sih? Yang bikin sedih itu apa sih selain itu? Ya, yang bikin sedih itu kayak momen-momen bareng temen kayak terlambat bareng. Ada yang bareng. Lari dikejar satpam bareng. Heeh. Walaupun itu salah, tapi kayak kebersamaan itu yang Oke, ada momennya ya. Nah, kehilangan momen itu yang bikin sedih Pak. iya bener, kalau misalnya kita bareng-bareng sama temen tuh kayak ada kenangan yang biarpun itu bukan yang hal yang baik, Iya. tapi kayaknya ada di memori kita ya. Nah, kalau dari Nur dulu, apa nih yang jadi momen dimana buat bikin sedih kayak gitu? Waktu bersama teman-teman dan guru semakin terasa singkat. Biasanya kalau di sekolah, saya bersama teman-teman saya menghabiskan waktunya dengan mengerjakan tugas bersama, makan bekal bersama, saling bertukar cerita. Oh iya, kan sekarang udah full day school ya. Iya. Jadi harus bawa makanan ke sekolah, ya makanan bareng sama temen, sama guru, dan bisa tukeran lauk juga ya. Bener banget. Nah, kalau Nazia sendiri, apa sih yang menjadi hal atau alasan sedih ketika pisah sama teman-teman? Sedihnya apa ya? Sedihnya karena pisah sama teman-teman. Karena kan kita tuh full day. Hampir menghabiskan waktu seharian sama teman-teman. Bisa bercerita sama mereka, makan bareng, belajar bareng, melakukan banyak hal bersama-sama. Pastinya itu yang buat sedih sih. Oke. Selain itu juga ya Pak, perpisahan dengan guru-guru juga menyedihkan sih. Iya, jadi memang karena full day ini, jadi hari-hari bareng teman-teman ya, Iya. kayak quality time-nya bareng teman-teman ya. Bener banget. Nah, itu adalah hal yang bikin kalian sedih ya karena lulus kali ini. Dan menurut teman-teman nih, apa sih yang menjadi spesial? Ini kan udah SD sudah, SMP sudah, SMA sudah, dan udah mau selesai juga. Apa sih yang menjadi pembeda dari SMA sendiri atau masa putih abu-abu? Dari sebelah sini dulu ya, dari Nazia dulu. Apa sih yang menjadi spesial gitu? Di masa putih abu-abu ini saya merasa lebih kenal banyak orang, ketemu banyak orang, terus juga benar-benar rasa punya sahabat gitu Pak. Sebelumnya kan kayak di SMP ataupun SD kan kita tuh masih beranjak dewasa, masih belum ngerti apa-apa. Sedangkan sewaktu kita SMA, otomatis kita itu lebih menghargai waktu dan sering ngumpul-ngumpul bareng teman. Gitu sih Pak. Iya, jadi memang lebih sering kita kalau SD itu kan berangkat sekolah, habis itu pulang. Iya. Ya, terus nanti main sorenya udah sama orang lain lagi, bukan Iya. teman SD. Tapi kalau di SMA itu memang
dari pagi sampai sore bareng temennya. Kalau Nur sendiri, apa sih yang menjadi spesialnya Masa Putih Abu-Abu dibandingkan jenjang pendidikan yang lain? Kalau Masa Putih Abu-Abu ini mengajarkan saya untuk bersikap lebih dewasa, bagaimana cara menghargai teman, bagaimana menyikapi kalau teman kita mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita. Itu membuat saya merasa sangat spesial. Bener banget, kalau kita udah SMA ini kita sadar bahwa bahwa pendapat kita itu nggak harus diterima terus sama orang lain ya. Kita juga harus mengimbangin teman, harus menjadi pendengar juga gitu ya. Dan tentunya tadi pendewasaan ya ketika di masa-masa Putih Abu-Abu. Yogi sendiri, apa sih yang menjadi spesial di Masa Putih Abu-Abu? Yang menjadi hal spesial di Masa Putih Abu-Abu menurut saya lebih diberi kepercayaan oleh orang tua saya. Jadi kalau saat SMP apa-apa tuh kayak dilarang. Kalau SMA ini lebih diberi kepercayaan. Itu jadi menurut saya kayak hal yang wah gitu. Oke, jadi memang di Masa Putih Abu-Abu tuh masa dimana dikasih bukan kebebasan ya, sebuah kepercayaan buat teman-teman biar untuk berkarya, untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, kalau Tio sendiri, apa sih yang menjadi spesial di Masa Putih Abu-Abu? Kalau di Masa Putih Abu-Abu sih menambah wawasan sih ya. Misalnya dari SMP kan taunya ya ibaratnya dari SMP kan nakalnya lah. SMA-nya baru beranjak mikir gimana, udah semakin besar mikir doang harus gini bisa gitu. Iya, berarti Tio ini mungkin dulu belum mikirin ini benar atau salah ya. Pas sudah SMA baru ini salah nih, nggak boleh, baru tahu, baru kalau salah berarti nggak boleh dilakukan. Kalau benar ya ini kayaknya bermanfaat baru dilakukan. Itu adalah salah satu tahap pendewasaan juga. Nah, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, kita minum dulu deh. Ini ada salah satu minuman yang khas banget. Ini minuman favorit aku, ya diminum semua. Yuk. Oke, thank you. Ini minuman favorit aku kalau aku datang ke The Talabat Cafe. Nah, ini taro ya. Namanya taro. Iya, jadi kalau misalnya aku datang ke sini, ini aku favorit banget. Pasti pesennya taro. Belum lagi pesen makanan-makanan yang lain yang kayak makanan ringan. Kemudian selain minuman, kita juga ada makanan di depan sini. Nanti kita makan ya. Ya, ini adalah makanan persembahan dari JP Bakery. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau bawa oleh-oleh, makanan buat teman, buat keluarga, bisa banget singgah ke JP Bakery. Nah, ini makanannya sangat beragam, kemudian eksklusif banget. Kalau kita kan biasa beli donat pakai plastik. Iya, benar. Kalau ini packagingnya tuh bagus banget ya. Wow, mewah ya. Bagus banget. Bagus banget. Nanti kalau pulang dari sini beli ya. Oke. Bisa ya. Jadi kalau mau beli oleh-oleh buat keluarga bisa banget ke JP Bakery ya. Oke, Pak. Manisnya tuh pas. Iya. Dan lanjut ya. Kalau misalnya tadi kan di Masa Putih Abu-Abu, menurut kalian apa sih sebenarnya arti sahabat? Karena Putih Abu-Abu nih kita pasti ada deket sama temen ya. Ada yang memang deketnya bisa dibilang sirkus ring 1, ring 2 kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya arti sahabat buat Nazia dulu deh? Baik. Arti sahabat bagi saya orang yang ngerti dengan kita, sefrekuensi dengan kita, bisa paham apa yang kita inginkan. Terus juga selalu ada saat suka dan duka, peduli. Pastinya sahabat itu harus saling peduli. Terus juga banyak memberikan motivasi positif, karena sahabat itu pastinya harus memberikan kita masukan yang baik, bukan malah membuat kita menjadi seseorang yang lebih buruk. Makanya kita harus penting banget memilih sahabat. Teman sama banyak orang boleh, tapi kalau sahabat itu lebih baiknya tuh kayaknya dipilih aja. Jadi memang teman-teman kalau misalnya orang yang dekat sama kita kan berpengaruh dengan kita ya. Iya. Nah, jadi kalau kita mau berteman itu sama siapa saja kita boleh berteman. Benar. Tapi memang ada sahabat yang dekat banget dengan kita, itu juga kita harus memilih di mana akan memberikan insight positif bagi diri kita. Nah, itu kalau dari Nazia. Kalau dari Nur dulu, apa sih yang menjadi arti sahabat buat Nur? Kalau menurut saya sendiri, sahabat itu adalah orang terdekat saya sendiri. Jadi sahabat itu sering memberikan support dan motivasi ketika mental saya lagi down. Mereka itu selalu menguatkan saya ketika apakah saya bisa melakukan ini. Mereka meyakinkan saya kalau kamu itu bisa, pasti bisa. Jadi sahabat itu adalah orang spesial sih, termasuk orang yang saya spesial bagi hidup saya, Pak.
Oke, jadi memang selain orang tua kita, selain guru kita juga butuh sahabat yang bisa memotivasi diri kita. Benar. Ternyata memang kita juga butuh asupan, karena memang ternyata tidak hanya dari lingkungan yang berada, misalnya orang yang lebih dewasa, sahabat juga bisa memberikan motivasi untuk kita berkembang, untuk kita memiliki pikiran yang lebih kayak gitu. Kemudian juga banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, kalau Yogi sendiri, apa sih sebenarnya arti sahabat di masa putih abu-abu? Kalau arti sahabat bagi saya itu simpel, Pak. Yang penting selalu ada dan sefrekuensi, Pak. Jadi kalau sudah sefrekuensi pasti bakal lebih gampang mengerti, lebih gampang menenangkan kalau lagi ada sedih. Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya kita sahabat itu harus paham banget antara gimana kondisi teman kita, kemudian bagaimana kita bisa bersikap. Kalau kita bisa, kadang kan kita tahu nih moodnya sahabat kita. Oh, ini lagi ada masalah nih. Iya, benar. Jangan sampai kita ngajak bercanda gitu. Terus kita harus tahu kalau misalnya dia ditanya ini akan marah atau tersinggung, jangan tanya itu. Itu juga bisa menjadi salah satu pendewasaan kita di masa putih abu-abu. Benar banget. Sekarang itu kita harus cari teman yang memang sefrekuensi. Meskipun kita butuh juga yang tidak sefrekuensi, tapi kadang kalau kita sefrekuensi itu mengurangi dampak atau permasalahan kayak gitu. Nah, kalau Tio sendiri, ini pasti punya sahabat kan? Pasti. Punya dong. Nah, gimana? Menurut Tio sahabat itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sendiri sih sahabat tuh sebagai pembimbing juga sih, selain dari guru dan orang tua kan mesti ya tempat cerita juga, tempat sharing-sharing segala macam. Mungkin bisa tukar cerita, kebanyakan sih kalau saya sendiri sih ya seringnya cerita sih apa kendalanya. Saya susah begini, saya susah begini. Jadi pendapat dari teman tuh dari sahabat itu adalah yang masukan bisa dipakai. Oke, jadi memang peran sahabat itu penting banget ya. Benar. Apalagi di masa putih abu-abu gitu. Apalagi kita diberi, seperti Yogi sampaikan tadi, kita diberikan kepercayaan sama orang tua. Ketika kita sahabat kita baik, maka ya kita bisa berjalan ke jalan yang baik, ke kegiatan yang positif. Nah, kalau misalnya di masa putih abu-abu nih, kita flashback ya. Iya. Ya, kalau flashback itu sebenarnya sedih ya. Karena kan kita nggak mungkin flashback ya. Karena dalam hidup pasti kita akan maju, terus mau mundur itu nggak susah ya. Kan nggak akan terulang namanya waktu. Tapi tak ada salahnya kita bahas tentang flashback. Karena apa? Karena kalau kita bahas flashback ini bisa menjadi pelajaran buat adik-adik ya yang nonton obrolan kita untuk bisa lebih ke hati-hati dalam mengambil tindakan atau memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, kalau misalnya dari ujung dulu nih, nah Tio nih, apa sih yang kamu lakukan ketika kamu memang diberi kesempatan untuk flashback ataupun kembali ke masa-masa putih abu-abu? Kalau saya dikasih kesempatan untuk kembali ke masa putih abu-abu sih, saya ingin mengurangi masa kenakalan sih ya, yang jelas. Karena masa putih abu-abu saya itu banyak terlalu nakal sih menurut saya ya. Gimana ya, lebih baik memperbaikilah banyak sih. Karena kan nggak gimana ya, nggak semuanya itu kan berjalan yang baik terus kan. Jadi ada yang ya yang buruknya, ada yang segala macam. Oke, jadi kalau misalnya menurut Tio ini mungkin kita bisa meminimalisir hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat. Kita harus lakukan hal-hal yang mungkin lebih bermanfaat bagi diri kita, karena waktu itu tidak bisa kembali lagi di masa putih abu-abu. Nah, kalau Yogi sendiri, kalau diberi kesempatan untuk flashback atau kembali ke masa putih abu-abu, apa nih yang bisa dilakukan? Mungkin bisa menjadi motivasi buat adik-adik yang nonton. Kalau saya dikasih waktu buat flashback kembali, dari kelas 1 mungkin saya bakal lebih dekat sama kawan-kawan kelas saya. Karena pas kelas 1 dan kelas 2 saya kayak renggang, jarang ngumpul. Pas kelas 3 baru bisa ngumpul, kayak nyesel gitu. Kelas 1 kelas 2 apa nggak dekat dari dulu, jadi sedih aja gitu. Jadi momennya kalau Yogi mungkin kelas 1 kelas 2-nya tidak terlalu dekat sama teman-teman, kemudian sudah mau pisah baru ngerasa memang kalau mau kehilangan tuh baru terasa ya. Kalau belum kehilangan kita tuh nggak ngerasa kehilangan. Ya kayak udah biasa aja, besok juga bisa. Padahal waktu itu memang berharga. Begitu kita mau pergi, sudah waktunya udah mau habis, baru kita kerasa kehilangan. Ya sama kayak rindu, tunggu pergi dulu baru rindu. Bahkan kadang-kadang itu nggak menghargai waktunya, Pak. Iya, kayak misalnya diajak teman, ayo ke meet up, nggak mau. Lebih milih sibuk nih. Ya. Ternyata
besok-besok tidak berkesempatan lagi untuk ketemu lagi. Nah itu namanya waktu, itu memang kita harus menghargai banget ya. Kalau Nur dulu, gimana kalau dikasih kesempatan untuk flashback ataupun kembali ke masa putih abu-abu, apa sih yang ingin kamu lakukan? Kalau saya diberi kesempatan untuk flashback kembali ke masa putih abu-abu, saya ingin bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Saya ingin meningkatkan prestasi saya di sekolah, mulai dari prestasi akademik maupun non-akademik. Dan pesan buat adik-adik, kalian jangan pernah takut untuk mencoba, karena kegagalan itu tidak akan kita ketahui jika kita tidak mencobanya. Oke, good. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita masih di masa putih abu-abu tuh banyak banget kompetisi yang bisa kita ikuti untuk berprestasi. Dan tentunya itu memberikan manfaat loh. Apalagi kalian yang baru daftar SNBP. Iya benar. Jadi SNBP itu kan meminta prestasi yang pernah diraih selama studi di SMA. Jadi itu bermanfaat banget kalau kita memiliki banyak prestasi. Jadi tadi udah disampaikan tidak hanya akademik tapi non akademik juga ya. Jadi biar balance ya. Iya Pak. Oke, kalau misalnya Nazia sendiri apa sih yang menjadi keinginan ketika diberi kesempatan untuk flashback? Sebenarnya kalau dibahas tentang keinginan sama seperti Yogi dan Nur ya, pengen memanfaatkan banyak waktu sama teman-teman, pengen meningkatkan prestasi lagi, mengembangkan setiap potensi yang ada, setiap kesempatan yang ada itu diambil dan jangan disia-siakan. Terus juga bisa lebih mengontrol emosi, bisa saling menerima pendapat orang lain, nggak egois. Karena jujur saya juga orang yang egois. Kalau pesan untuk adik-adik, pokoknya manfaatin setiap potensi yang ada, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kita kan nggak tahu kalau kita nggak pernah mencoba. Itu aja sih Pak. Jadi teman-teman, ada quote yang saya ambil atau kata kuncinya bahwa sebenarnya kita harus memanfaatkan waktu dengan mengambil kesempatan yang ada. Benar. Ya. Benar. Kesempatan yang ada diambil untuk digunakan sebaik mungkin ya. Kalau kita nggak gunakan sebaik mungkin, artinya ya akan berlalu. Memang lulus itu ya kalau sudah sekolah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ujian dengan baik ya lulus memang lulus. Tapi kalau kita tidak memiliki momen yang indah, tidak memiliki prestasi, rasanya tuh satu kali loh seumur hidup ya kan? Gak ada kan SMA berulang lagi. Jadi masa kita cuma nggak punya cerita cuman gimana kamu SMA gitu kan? Biasa aja. Kan enggak Iya. asik didengar. Kalau kita punya prestasi, punya kegiatan, kita bisa bercerita ke teman-teman. Dulu aku kayak gini loh. Dulu aku ikut event ini, dulu aku kesini kayak gitu. Tapi kalau kita tidak punya cerita, kamu kemarin kemana waktu selama SMA? Cuma belajar ya. Bingung ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang di sini, teman-teman pasti tahu bahwa kakak-kakak yang di depan sini adalah orang yang aktif, baik di kelas, baik di organisasi, baik berprestasi. Jadi ini adalah salah satu contoh buat teman-teman untuk mengikuti jejak-jejaknya. Ya, mungkin ini adalah kesempatan buat teman-teman menyampaikan banyak hal ya. Kalau masa putih abu-abu itu penting ya di momen hidup kita. Nah, itu adalah kalau misalnya dikasih flashback. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi sebuah kalau tadi kan flashback ya, bisa jadi sebuah penyesalan buat teman-teman kalau misalnya balik lagi ke SMA. Nah, kalau misalnya kalian harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan ke adik-adik, apa sih pesan yang kalian sampaikan supaya adik-adik itu sekolahnya termotivasi, kemudian belajarnya dengan baik. Ya mungkin dari kalian belum baik bisa diperbaiki di adik-adiknya. Dari Nazia dulu. Apa ya? Pesannya buat adik-adik. Pesan untuk adik-adik, terus belajar, manfaatkan setiap waktu, jangan pernah menyia-nyiakan waktu karena seperti yang kita ketahui waktu itu nggak bisa diulang. Manfaatkan waktu itu dengan sesuatu yang bermanfaat dan positif. Kalau bisa saat masa SMA sih jangan pacaran ya, karena itu bisa mengganggu kefokusan kita dalam belajar. Kita juga jadi males ngikutin prestasi atau apapun. Pokoknya harus rajin belajar. Itu sih yang harus ditingkatkan. Kata kuncinya adalah harus rajin belajar. Dan jangan takut gagal. Iya, kalau Nur sama nggak sama Nazia, beda? Ayo coba. Hampir sama lah. Pesan saya untuk adik-adik,
Jika kalian diberi tugas oleh guru, janganlah mudah mengeluh, karena itu adalah sumber ilmu kalian di sekolah pada masa kuliah abu-abu. Sudah. Karena itu adalah masa proses Iya. ya. Kalau dikasih tugas itu berarti kita harus belajar tentang hal itu. Itu adalah sebuah proses. Tapi banyak yang ngeluh ya. Sekarang ngeluhnya Pak, Iya. besok pasti rindu lagi. Iya, pasti benar. itu lagi. Ya memang kalau tugas itu memang cukup memakan waktu, tapi tugas itu adalah proses untuk kita Belajar. Yogi sendiri kalau disuruh nyampein pesan ke adik-adik, apa nih pesan yang ingin disampaikan ke adik-adik supaya masa putih abu-abunya lebih bermanfaat, lebih aktif? Kalau pesan dari saya mungkin adik-adik harus berani ambil keputusan dan kesempatan. Jadi misalkan ada kesempatan lomba atau jadi pengurus apapun itu, ambil, berani ambil keputusan. Karena emang awalnya mungkin kayaknya aku nggak bisa lah. Iya. Lama-lama pas sudah ngejalanin, udah selesai, oh ternyata ini kenapa aku milih banyak. Banyak. Benar. Oke, jadi kalau dari Yogi nih, ketika ada kesempatan misalnya diminta untuk ikut lomba, kemudian diminta untuk mengikuti sebuah pengurusan atau organisasi, itu akan ada hikmah di baliknya ya. Meskipun kita harus balance antara belajar di kelas sama berprestasi. Jadi memang ini poin positif juga buat teman-teman untuk bisa balance antara akademik dan non akademik. Memang untuk berprestasi itu capek ya. Iya, benar. Benar banget. Butuh Tapi, perjuangan. iya butuh perjuangan. Tapi kalau kita sudah berprestasi, kita akan mendapatkan hikmah. Oh iya, aku bisa begini. Ternyata aku bisa Iya, gini. iya. Sebelumnya kan nggak tahu Nggak, iya. kemampuannya di situ. Iya, merasa nggak mampu ya, gitu Iya. kan. Apalagi kalau kita sekarang zamannya insecure ya. Iya. Zamannya insecure dengan kita merasa nggak mampu dengan apa yang kita miliki, padahal kita mampu. Gitu kan. Kalau Tio sendiri, kalau dikasih kesempatan buat menyampaikan pesan ke teman-teman. Kalau saya sendiri sih hampir sama semua sih sama teman-teman saya kan, untuk adik-adik jangan pernah putus asa karena kesempatan itu memang tidak datang dua kali, tapi kesempatan itu pasti ada. Dan untuk adik-adik juga jangan terlalu membuang banyak waktu karena waktu itu terus jalan mundur dong, jalan ke depan. Nggak mungkin jalan mundur Jadi ya. kalau nggak mungkin juga bakal ngulang sepenuhnya ke belakang, tapi tetap bakal maju ke depan. Bagaimana kelanjutan perjalanan kita sendiri? Oke, jadi untuk teman-teman ini adalah pesan-pesan dari kakak-kakaknya yang sudah melewati masa putih abu-abu dan bentar lagi akan lulus ya. Iya, Nah, sudah. Dan ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran buat teman-teman. Ternyata di waktu yang begitu singkat 3 tahun itu sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakukan. Memang capek kalau kita mau berprestasi, tapi kalau kita berusaha bisa balance, kita bisa mengatur waktu, memanajemen waktu, saya rasa sih bisa sih ya kalau kita mampu gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita minum dulu ya biar dingin ya. Tadi kan kita udah ngobrol banyak banget, jadi kalau kita minum taruh ini kayaknya enak banget karena bisa menemani obrolan kita. Buat teman-teman yang mau ngobrol Dan bisa pasti. datang ke The Alabat Cafe. Nah, apalagi kalau ditemenin sama donat dan Dari beberapa JP produk Bakery. ya dari JP Bakery. Bakery. JP Bakery. Jadi kalau teman-teman mau makan donat atau beli roti gembung, bisa banget datang ke JP Bakery. Nanti alamatnya kita tulis di bawah ini, karena nanti bisa mendapatkan produk ataupun makanan dengan packaging yang luar biasa, cocok banget buat keluarga, buat temen atau buat orang-orang spesial. Iya. Ya, Siapa tuh? nggak tahu yang spesial itu Siapa tuh? apa. Oke, by the way, ini kira-kira teman-teman pernah nggak sih ngerasain yang namanya insecure? Pastinya Pastinya, pernah. Pak. Pasti ya. Pernah ya? Pernah. Ini kira-kira apa sih yang menyebabkan kalian menjadi insecure? Kira-kira Dari dia Pak. dari dia dulu apa? Ya, dari dia. Apa sih yang membuat kamu insecure? Mungkin saya insecure dari fisik saya sih Pak. Mungkin lihat yang lainnya bagus banget bentuk tubuhnya gitu kan. Saya gemuk, tapi saya belajar bahwa kita harus mensyukuri apa yang kita punya dan jangan terus melihat ke atas, sekali-sekali melihat ke bawah. Kita harus bersyukur. Kita nggak boleh terus mengeluh karena Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Itu saja, Pak. Kalau yang lain nih, pernah nggak sih ngerasain insecure? Dari Nazia dulu, insecure-nya gimana sih? Saya pastinya insecure sama orang yang lebih baik dari saya, entah itu kepintarannya. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya dia bisa pintar, dia bisa kayak gitu. Sementara kita kan sama-sama manusia. Saya kok beda ya sama dia. Tapi
Tapi yang saya tahu mereka mungkin lebih berusaha daripada saya, lebih menghargai waktu, lebih bisa manajemen waktu, bisa belajar. Mungkin mereka juga insecure, tapi mereka terus berjuang dan berjuang. Nah itu kalau ini tadi dari ini apa namanya fisik, kalau ini dari kemampuan ya, kepintaran dan kemampuannya. Kalau Yogi sendiri pernah nggak ada sih rasa insecure? Kalau rasa insecure mungkin sering. Yang paling sering di public speaking. Saya insecure kemarin Saya juga kayaknya sama semuanya. Tadi kan saya bilang harus berani ambil kesempatan. Nah, sekarang ada kesempatan buat ke elder class, kalau school. Saya ambil kesempatan itu. Walaupun saya insecure, public speaking saya tidak bagus. Jadi memang kita harus ambil keputusan ya. Kalau misalnya kita ambil keputusan, kita bisa show up ya ke media ataupun ke depan publik. Kalau Tio sendiri pernah nggak sih ngerasain insecure? Kalau itu sih pernah ya. Sama aja sih dalam sama Yogi sama Sinur juga sih dulu di situ speaking dengan disiplin. Karena maksudnya gimana ya? Udah bukan gimana ya? Kalau semua teman-teman bilang kok bikin bingung aja. Jadi sudah ada video kok. Padahal sekolah sampai sore loh ya. Kalau dia bilang makin gemuk, saya ngerasa gimana cara gemukin badannya. Berat badan Pak. Seperti itu Pak. Untuk dia yang ingin menguruskan badan, sedangkan saya ingin menambah berat badan, itu masih bingung memikirkannya gitu kan. Udah makan banyak tapi tetap nggak nambah berat badan. Bener banget. Nah, tadi kalau dari sisi insecure, pasti kita kan kalau sudah insecure kita butuh yang namanya motivasi supaya kita tetap survive. Benar. Nah, aku pengen tahu deh teman-teman, kira-kira motivasinya apa sih supaya teman-teman tuh tahan banting, kemudian bukan tahan banting dibanting gitu ya. Maksudnya adalah survive menghadapi kehidupan kayak gitu. Nah, kira-kira dari Tio sendiri apa sih yang motivasi kamu supaya kamu tetap semangat berkarya, tetap semangat belajar? Yang intinya adalah kamu bisa tetap apa ya, tidak lemah, tidak mudah galau atau apa kita anak sekarang ya. Nah, kalau dari saya sendiri sih yaudah syukuri apa yang dikasih sama syukuri aja apa yang dikasih dengan Tuhan ya, jalani aja. Ya intinya bersyukur sih, sama nggak terlalu merendahkan diri sendiri lah intinya, selalu memandang orang kok dia bisa gini kenapa. Yes. Oke, jadi kalau misalnya Tio ini dari pola pikirnya bahwa oh ya semuanya bisa, kalau misalnya dia bisa ya aku juga bisa kayak gitu. Intinya adalah berusaha. Kalau misalnya kita belum dikasih kesempatan ya mungkin kita akan diberikan kesempatan di lain waktu. Kalau Yogi sendiri apa sih yang menjadi motivasinya sehingga bisa semangat? Yang menjadi motivasi saya mungkin karena saya tahu waktu itu singkat. Waktu saya itu mungkin singkat. Jadi saya mau insecure kayak ibaratnya kayak ngejar waktu. Udah mau tua juga kan, jadi harus nggak boleh sedih-sedih. Iya, nggak boleh galau lagi ya. Kalau Nur sendiri ya, gimana nih? Kalau motivasi saya sih harus banyak-banyak bersyukur. Tadi itu Pak, kita nggak boleh terlalu sering kayak nyalain diri sendiri gitu. Kenapa sih aku diciptakan kayak gini? Kenapa sih nggak kayak gitu? Kalau kita mengukur diri kita menyamakan dengan yang lain harus seperti itu tidak bisa karena Allah akan memberikan porsinya sendiri-sendiri. Iya. Kalau Nazia sendiri, gimana motivasinya? Kalau saya sih yang memotivasi ya Pak. Yang memotivasi saya pastinya orang tua saya. Karena selama ini saya ikut ajang kompetisi apapun itu, saya niatkan untuk orang tua saya, buat ibu saya bahagia, bangga dengan saya. Pokoknya apapun yang saya lakukan, insya Allah saya lakukan untuk orang tua saya. Terus juga saya pengen buat mereka bangga, buat rezekinya kayak gimana ya Pak? Kayak lebih meningkat gitu, menaikkan derajat keluarga, membuktikan kalau ini loh anak tukang bangunan itu nggak selamanya jelek, nggak selamanya bodoh. Dia tuh bisa berusaha, bisa jadi orang yang lebih tinggi lagi. Jadi motivasi saya orang tua saya untuk terus berjuang. Oke, nah kita sudah berada di penghujung obrolan kita. Thank you banget sudah mau ngobrol di program Talks dari Elder Class ya. Buat teman-teman mungkin ini bisa menjadi insight positif, insight sebuah apa namanya ya, sebuah mimpi di masa putih abu-abu. Kalian bisa berjuang sebaik mungkin, kemudian memanfaatkan waktu dengan baik. Dan buat teman-teman juga boleh banget follow Eldo Class karena ada beberapa
beberapa insight positif yang kita bagikan, motivasi positif yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk survive menghadapi berbagai masalah. Dan pastinya kami ucapkan terima kasih kepada beberapa sponsor yang telah mendukung program ini, yaitu dari JP Bakery. Buat teman-teman yang mau belanja atau beli kue di Tanjung Jabung Timur, boleh banget datang ke JP Bakery. Dan buat teman-teman yang mau nongkrong dengan ngobrol dengan teman atau orang spesial, bisa banget datang ke The Talabat Cafe. Jadi kita sudah berada di penghujung obrolan ini. Sampai bertemu di program Talks di episode berikutnya. Tentunya akan banyak lagi tamu-tamu yang akan hadir khususnya di bulan Ramadan kali ini. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Edi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.